Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Dr. Novi Marlina Siregar, SPD, MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 ingin membawakan materi mengenai konsep dan teori perkembangan peserta didik dari sudut pandang teori perkembangan humanistik. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai penjelasan, kami akan memperkenalkan kelompok 9 dahulu nih. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmadania Safira Atmojo. Saya Zara Rosita Herawati. Saya Marcelina. Saya Liana Indriana. Nah, pada materi hari ini kelompok kami akan membawakan 4 submateri, yaitu yang pertama ada konsep dasar teori motivasi dan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang kedua ada kasus dalam pembelajaran terkait teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang ketiga ada konsep dasar dari teori humanistik menurut Carl Ransom Rogers. Dan yang terakhir ada kasus dalam pembelajaran terkait teori dari Carl Ransom Rogers. Pertama-tama, kita akan membahas tentang teori belajar humanistik. Jadi, teman-teman, apakah ada yang tahu tentang teori belajar humanistik? Oh, tidak ada yang tahu ya? Baik, jika tidak ada yang tahu, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Dalam pandangan humanisme, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi dan semaksimal mungkin. Teori humanistik berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik dan bukan dari pandangan pengamat. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntut peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan diskusi, sehingga peserta didik mampu mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan audiens. Pendidik mempersilahkan peserta didik menanyakan materi pelajaran yang kurang dimengerti. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Tanda kesuksesan penerapan tersebut yaitu peserta didik merasa nyaman dan bersemangat dalam proses pembelajaran serta adanya perubahan positif cara berpikir, tingkah laku, serta pengendalian diri. Selanjutnya, pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar teori motivasi
dan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Di sini, saya akan menceritakan secara singkat tentang biografi Abraham Maslow. Maslow lahir di New York pada tahun 1908. Ia dikenal dengan jasanya dalam membidani lahirnya pandangan pengaktualisasian diri. Kemudian ia wafat pada tahun 1970 di California, Amerika. Maslow adalah lelaki yang cerdas. Semasa kecil, ia rajin membaca buku. Namun, Maslow hanya sementara tidak menyukai dirinya pribadi. Ia sadar akan potensi yang dimilikinya, serta menjadi bapak psikologi humanistik yang populer untuk mendorong adanya perubahan sosial yang positif. Dalam konteks pembelajaran, kehadiran teori Maslow tentang motivasi dapat menjadi suatu rujukan ilmiah dalam membangun motivasi sumber daya manusia dalam dunia pendidikan. Motivasi dalam pembelajaran akan mendorong siswa agar mengembangkan potensinya secara maksimal. Sehingga, untuk membangun motivasi dalam konteks ini, membutuhkan kerangka teori yang membahas kebutuhan manusia secara menyeluruh. Teori kepribadian Maslow dibuat berdasarkan beberapa asumsi dasar mengenai motivasi. Motivasi biasanya kompleks atau terdiri dari beberapa hal. Motivation is usually complex, yang berarti bahwa tingkah laku seseorang dapat muncul dari beberapa motivasi yang terpisah. Contohnya, keinginan untuk melakukan sebuah tingkah laku dapat disadari maupun tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Contohnya, motivasi seseorang mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang tinggi dengan memperoleh kekuasaan. Teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Terdapat 5, di antaranya, pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan akan rasa aman, ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, keempat, kebutuhan untuk dihargai, kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat, dan paling jelas antara kebutuhan manusia, yaitu kebutuhannya untuk mempertahankan hidup secara fisik. Yaitu contohnya kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, tidur, oksigen, dan pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup. Yang kedua, adanya kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan-kebutuhan yang baru. Misalnya, kebutuhan keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan akan struktur ketertiban, hukum, dan kekuatan pada diri pelindung, dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan pengatur perilaku eksklusif yang menyerap semua kapasitas organisme bagi usaha memuaskan kebutuhan itu, dan layaklah apabila organisme itu kita gambarkan sebagai suatu mekanisme pencarian keselamatan. Ketiga, yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta. Menurut Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Dalam hubungan yang sejati, tidak akan ada rasa takut, sedangkan berbagai bentuk pertahanan pun akan runtuh. Seringkali, cinta menjadi rusak jika salah satu pihak merasa takut kalau kelemahan serta kesalahannya terungkap.
Dengan adanya rasa mencintai dan dicintai, maka muncullah pada diri seseorang rasa memiliki dan rasa dimiliki, kerjasama, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan harga diri memiliki dua komponen. Pertama, menghargai diri sendiri. Kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Menghargai diri sendiri adalah kebutuhan yang dimiliki kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Setiap orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain adalah kebutuhan penghargaan dari orang lain, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, dan apresiasi. Tetapi, rintangan menuju pemenuhan dan kebutuhan ini menimbulkan perasaan rendah diri, kelemahan, dan tidak berdaya. Kebutuhan harga diri apabila tidak terpuaskan, maka akan menimbulkan canggung, lemah, pasif, dan tergantung pada orang lain, sehingga menjadi penakut, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow, penghargaan diri dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri sendiri. Orang seharusnya memperoleh harga diri dan kemampuan diri sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrol, yang membuatnya tergantung kepada orang lain. Kelima, adanya kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan akan pemenuhan diri pribadi, termasuk level kebutuhan yang teratas, karena kebutuhan tersebut diantaranya yaitu perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri. Memaksimalkan kecakapan diri, serta menjadi insan yang unggul, kebutuhan akan pengaktualisasian diri oleh kelompok mampu dicukupi dengan memberikan peluang dan berkembang, tumbuh, serta berkreasi dalam memperoleh pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai dengan mendapatkan keberhasilan. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan aktualisasi diri adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan semua kemampuan atau keinginannya secara terus-menerus dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, kesimpulan dari konsep teori motivasi Abraham Maslow bahwa motivasi dalam pembelajaran akan mendorong siswa agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Dengan begitu, siswa akan berkembang dengan potensi yang dimilikinya dengan maksimal sesuai dengan motivasi dalam pembelajaran yang ia dapatkan. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu dalam pembelajaran terkait teori hierarki kebutuhan dalam kehidupan menurut Abraham Maslow. Dalam mengimplementasikan teori belajar humanistik pada pembelajaran inovatif di sekolah dasar, guru sebagai tenaga pendidik yang merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai kompetensi belajar siswa. Keterampilan guru diharapkan dapat merangsang peserta didik dalam meningkatkan aktivitas dan kreativitasnya untuk mencapai hasil belajar. Pada proses belajar, apabila seorang peserta didik sulit memahami suatu pembelajaran, maka guru tidak boleh langsung menyalahkan peserta didiknya, karena tidak memperhatikan dalam menerangkan pembelajaran. Barangkali ada proses kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi oleh peserta didik tersebut. Bisa jadi, peserta didik belum makan, semalam tidurnya tidak nyenyak, atau ada masalah pribadi dalam keluarga yang membuat motivasi belajar peserta didik menurun pada proses pembelajarannya. Menurut Muheriono tahun 2006, Maslow mengasumsikan peserta didik berusaha memenuhi kebutuhan pokok sebelum mengarahkan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dulu, yaitu maksudnya kebutuhan tersebut yang saling berhubungan antara
antara satu sama dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, seorang guru harus mempunyai naluri yang kuat dalam mendeteksi keadaan atau kondisi peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan, Maslow menjelaskan beberapa kebutuhan dapat memotivasi seseorang peserta didik. Maslow mengungkapkan terdapat ada dua macam kebutuhan dalam diri seseorang, yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Teori hierarki kebutuhan menjelaskan bagaimana seseorang berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bertingkat, yaitu dimulai dari kebutuhan pada tingkat yang paling rendah, paling dasar, sampai kebutuhan yang paling tinggi. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu Charles E. Rogers, konsep dasar teori humanistik menurut Charles E. Rogers. Selanjutnya ada biografi Charles E. Rogers. Charles Ransom Rogers lahir di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902 di sebuah keluarga Protestan yang fundamentalis. Rogers merupakan seorang psikologi humanistik dalam teori-teori belajar yang gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Teori humanistik menurut Charles Rogers lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Teori Charles Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Jadi makhluk hidup bukan hanya bertujuan bertahan hidup saja, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi keberadaannya. Sehingga esensi belajar bermakna akan terjadi apabila dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Sebaliknya, belajar yang tidak bermakna terjadi jika proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Selanjutnya, ada teori humanistik menurut Charles Rogers. Rogers dalam bukunya Freedom to Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip belajar humanistik yang penting. Di antaranya adalah, yang pertama ada manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila subject matter dirasakan murid mempunyai relevansi yang dengan maksud-maksud tersendiri. Yang ketiga, belajar yang menyangkut sesuatu perubahan di dalam persepsi mengenai diri sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri adalah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Selanjutnya yang ketujuh ada belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar tersebut. Yang kedelapan, belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Yang kesembilan, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai apabila terutama siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri. Dan penilaian diri orang lain merupakan cara kedua yang terpenting. Yang ke-10 atau yang terakhir ada belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar. Suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam dirinya sendiri mengenai proses perubahan itu. Selanjutnya ada gagasan Rogers mengenai prinsip belajar yang humanistik. Yang pertama ada hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia itu mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini mudah dibuktikan. Perhatikan saja betapa ingin tahunya anak kalau ia sedang mengeksplorasi lingkungannya. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Di dalam kelas yang humanistik, anak-anak diberi kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya, untuk memenuhi minatnya, dan untuk menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia sekitarnya. Orientasi ini bertentangan sekali dengan kelas-kelas gaya lama di mana guru atau kurikulum menentukan apa yang harus dipelajari oleh anak.
Yang kedua ada belajar yang berarti. Prinsip kedua ini adalah yang berarti yang mempunyai makna. Hal ini terjadi apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari itu mempunyai arti baginya. Sebagai contoh, misalnya anak cepat belajar menghitung uang receh karena uang tersebut dapat digunakan untuk membeli sesuatu permainan yang digemarinya. Yang ketiga ada belajar tanpa ancaman. Menurut Rogers, belajar itu mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajar berjalan dengan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru, atau membuat kesalahan-kesalahan tanpa mendapat kecaman yang biasanya menyinggung perasaan. Yang keempat, ada belajar atas inisiatif sendiri. Bagi para humanis, belajar itu paling bermakna manakala hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan apabila melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada siswa untuk belajar bagaimana caranya belajar atau to learn how to learn. Tidaklah perlu diragukan bahwa menguasai bahan pelajaran itu penting, tetapi tidak lebih penting daripada memperoleh kecakapan untuk mencari dan menemukan sumber, merumuskan masalah, menguji paraduga, dan menilai hasil. Belajar atas inisiatif sendiri itu memusatkan perhatian murid baik pada proses maupun terhadap hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya pada submateri yang keempat akan dibahas mengenai kasus dalam pembelajaran terkait teori dari Carroll Ransom Rogers. Dalam kasus pembelajaran ini, Carroll juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanistik. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Ada banyak teori belajar yang dapat disesuaikan dan diterapkan sesuai karakteristik murid, termasuk teori belajar humanistik, teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, dan masih banyak lagi teori lainnya yang fungsinya sama untuk pendekatan belajar bagi murid. Rogers membedakan dua ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan yang kedua ada belajar yang tidak bermakna. Belajar yang tidak bermakna ini terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran, akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan dari peserta didiknya sendiri. Nah, slide selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan dari pembelajaran. Namun sebelum membahas mengenai tujuan, harus diketahui bahwa aplikasi dari teori humanistik ini lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan dari pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan juga meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Adapun tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Nah, adapun proses yang umumnya dilalui adalah yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan juga positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa atas belajar dan inisiatifnya sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka dalam berpikir kritis, memaknai proses pembelajarannya secara mandiri. Yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Yang keenam, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif,
tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko, perbuatan, atau proses belajarnya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Dan yang terakhir, mengevaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi dari siswa. Nah, pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pada pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Ya, cukup sekian materi yang dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga materi yang kelompok kami paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.